Pemirsa, viral di media sosial, warga buang sampah ke laut. Warga membuang sampah ke laut dikarenakan tidak adanya tempat penampungan sampah di sekitar lokasi. Ya, beginilah penampungan sampah yang mengapung di pinggiran laut di kawasan Tanggul Laut, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi kemarin. Terlihat banyaknya sampah dari limbah plastik maupun sisa makanan mengapung di lokasi tersebut. Tak hanya itu, salah seorang warga juga terlihat membawa bak sampah yang berisi sisa makanan dan membuangnya ke laut hingga mengotori tepi laut di kawasan tersebut. Warga sekitar terpaksa harus membuang sampah ke laut dikarenakan tidak adanya tempat penampungan sampah. Warga juga menjelaskan dahulunya di kawasan ini ada tempat penampungan sampah, tetapi karena adanya proyek pembangunan di sekitar kawasan ini, sehingga tempat penampungan sampah ditiadakan. Nggak ada tong sampah atau gimana Pak? Ya tadinya kan ada Pak, cuman setelah ini ada proyek, jadi kan dibongkar dulu sementara. Nah, kalau udah selesai ntar mau dibikinin lagi, jadi sebelum ada bak sampah, makanya ibu-ibu kalau pagi buang sampahnya di laut. Habis nggak ada tempatnya sih. Banyak dikasih sih, kalau kita yang itu dibawanya ke sono ya, namanya ibu-ibu rumah tangga kan kadang-kadang pagi-pagi sebelum habis subuh lempar ke laut. Jadi buang sampai ke laut aja gitu Pak ya? Iya. Takut numpuk atau gimana Pak? Ya bukannya takut numpuk, di sini kan nggak ada tempatnya. Wah, ini harusnya ada tempat penampungan sampah sih di sekitar Jakarta Utara. Soalnya kalau sampai warga itu membuang sampahnya ke laut, nanti lama-kelamaan bakalan numpuk nggak sih di satu titik laut itu atau kayak nyebar gitu. Itu kan namanya juga merusak laut Indonesia kita gitu ya. Kejadian dan pemandangan tersebut sontak menjadi sorotan publik. Semua berharap pemerintah setempat kembali menyediakan tempat penampungan sampah agar warga tidak lagi membuang sampah ke laut. Saya sih pengennya dikasih bak sampah biar warga kan ada tempatnya buang sampah nggak sembarangan. Nah, terus sekian hari misalnya dibawa ke mobil biasanya begitu Pak. Biar tertib lah ya Pak ya? Biar tertib. Saranin sih semoga nanti pemerintah itu bisa memberikan tempat penampungan sampah supaya warga juga nggak kesusahan lagi, nggak ada penumpukan lagi, dan ada benar-benar tempat yang layak untuk membuang sampah-sampah tersebut. Dan kalau bisa dipisahin, siapa tahu kan bisa juga nih membantu untuk teman-teman yang mengolah sampah kayak dari sampah plastik, sampah organik dan sebagainya. Yang dimaksud dengan sampah itu dibuang ke laut, biasanya kan dibuang di bantaran sungai ya. Nah sekarang sudah mulai ke laut, berarti apa? Sebenarnya sebaiknya sih sosialisasi, edukasi ya, edukasi untuk yang namanya cinta lingkungan, yang namanya kesehatan dan sebagainya itu jangan putus menurut saya. Jadi itu tetap dilanjutkan dan itu jangan putus. Karena apa? Karena kita tidak bisa kembali ke telapak tangan untuk mengubah mindset orang. Bahwasannya mereka harus sadar lingkungan, bahwasannya dengan lingkungan sehat otomatis keluarga dan bisnis. Di lain tempat, presenter Sarah Sechan baru-baru ini menyuarakan kekecewaannya terhadap perilaku seorang public figure yang sering dianggap sebagai sultan oleh netizen saat berada di luar negeri. Melalui Instagram Story, Sarah mengomentari tindakan kurang sopan yang dapat merusak citra turis dari tanah air. Dalam unggahannya, Sarah menyoroti momen di pusat perbelanjaan di mana individu yang dianggap sebagai sultan terlihat berteriak-teriak saat memanggil temannya. Perilaku yang mungkin dianggap biasa di tanah air, nyatanya di luar negeri dapat memberikan kesan negatif terhadap wisatawan lokal. Dalam unggahannya, Sarah menulis, "Kebiasaan dianggap sultan di negara sendiri. Pas di negara orang berasa bisa seenaknya di mall, teriak-teriak panggil temannya dengan bangga, padahal orang lokal lihatnya mungkin, nih turis nggak punya manners." Tak hanya itu, Sarah juga memberikan tips kepada orang-orang yang berkunjung ke tempat ramai, terutama saat mencari teman. Ia menyarankan untuk memberitahu teman lokasi secara rinci melalui telepon tanpa perlu berteriak-teriak sebagai bentuk etika di lingkungan yang lebih tenang. Diketahui saat ini, Sarah tinggal di Singapura karena mengikuti suaminya yang tinggal dan bekerja di negara yang dijuluki negara singa tersebut. Meski Sarah tidak secara spesifik menyebut sosok sultan yang ia maksud, namun sejumlah netizen menduga orang yang dimaksud adalah Nagita Slavina. Ketika Mama Gigi manggil Nia Ramadhani di Singapura. Terus. Ya maju terus, ini kita udah maju ke depan, lo maju. Nia, dengar gue nggak?
Jangan nyender aja. Tuh kan denger kan? Lo maju, Cong. Iya maju, iya maju. Maju. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, istri Raffi Ahmad tersebut terlihat memanggil Nia Ramadhani dengan suara kencang saat berada di sebuah pusat perbelanjaan. Tidak sendiri, Nagita terlihat ditemani keluarga dan teman-temannya. Terkait hal ini, Nagita memang tak menjawab, namun salah satu asisten Raffi dan Nagita, Sensen, mengomentari unggahan Sarah tersebut. Ia merasa tak terima dengan sikap Sarah. Menurutnya, jika Nagita salah, Sarah bisa langsung menghubungi secara pribadi tanpa harus menyindir di media sosial. Sebenarnya kalau ini ya, menurut aku ya, aku sih, kalau aku pribadi, kalau aku merasa teman aku salah atau kenalan aku salah, aku langsung kayak jangan begitu ya, gitu, bla 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 segala macam gitu. Dulu gua adalah salah satu orang yang sangat respect, yang suka nonton acaranya gitu. Gimana sih? Ya logikanya aja sih sebenarnya, kalau dia enggak, ya nanti panjang lagi kalau gue bahas lagi gitu. Udah masalah ini aja yang kemarin belum kelar, ini belum kelar. Demen banget sih pada pansus sama bos gue. Bos gue mah diam aja, gue yang maju. Pakai ngomongin manner. Yang nggak lebih manner siapa? Logikanya aja di situ, logikanya aja, logika. Iya, Bo, ya kalau emang salah kan bisa langsung ya. Pernah kok datang ke acaranya, pernah kok ngobrol bareng. Logikanya seperti itu. Jangan ngomongin money, class manner, apalah itu. Ada beberapa akun-akun yang verify, nggak tahu verify asli atau beli, gua nggak ngerti itu ya. Beberapa pada komen gitu. Ya, unggahan Sarah yang diduga menyindir Nagita tersebut viral di media sosial dan menuai komentar pro dan kontra publik. Terkait hal itu, Sarah kemudian menghapus unggahannya, namun ia menyampaikan kutipan bijak melalui Instastory, memperingatkan untuk berhati-hati dalam memilih orang dan hal apa yang menjadi prioritas di tahun mendatang. Ajang pencarian bakat X Factor Indonesia musim keempat kembali digelar dengan menampilkan wajah juri baru. Para juri X Factor Indonesia musim ini adalah Bunga Citra Lestari alias BCL, Judika, Vidi dan Marcelo Tahito alias Elo. Di tahun ini tentunya akan ada banyak kejutan yang diberikan X Factor Indonesia untuk para pemirsa setia. Kami itu selalu ingin memberikan tempat untuk masyarakat supaya mereka bisa menunjukkan bakatnya. Kalau kita bicara di tempat lain, belum tentu dia punya kesempatan untuk kelihatan, bahasanya ya kelihatan. Itu kita tuh terkejut-kejut ya, ngelihat orang-orang yang muncul di X Factor ini. Dan juga yang serunya dari X Factor itu karena nggak ada batas usia. Jadi kalau dengan Indonesian Idol misalnya memang ada batasan sampai 27, tapi kalau di X Factor itu mau solo, mau grup, mau usia 15 tahun, mau usia 40 tahun, mau usia 60 tahun, itu jadi ada kesempatan untuk siapapun yang masih punya bakat dan merasa ingin bisa untuk berkarya lebih di dunia bernyanyi. Mudah-mudahan X Factor ini menjadi tempatnya dan kita akan melihat talenta-talenta baru yang sangat-sangat mengejutkan, seru-seru banget sebetulnya. Jadi itu tujuannya kenapa kita masih melakukan X Factor. Jadi kita punya dua nama baru, Kakak Elok di sana, Kakak Vidi di sebelah sini. Sekali lagi highlights ya, Vidi itu adalah musisi, makanya dia bisa main piano. Thank you so much. Ini yang cantik. Thank you so much. Terima kasih banyak. Kemudian Kakak Bunga Citra Lestari. Kembali di X Factor Indonesia, Nyonya Bunga Citra Lestari. Oh iya, benar banget. Terima kasih Mbak Madi. Oh iya dong. Habis itu ada Kak Judika, dan sebetulnya kita punya surprise, tapi kita tidak akan sampaikan sekarang. X Factor kali ini tak ada syarat batasan usia bagi para peserta, semua punya kesempatan untuk ikut dan menunjukkan talenta terbaiknya.
Tujuannya kenapa ada beda generasi itu harus ada mewakili X Factor, karena tadi X Factor itu tidak ada batasan usia sebetulnya, dan kita perlu representasi dari generasi yang sudah tentunya terlibat ya di industri ini, sampai industri yang tidak sampai dengan usia yang unlimited seperti Judika ini mewakili semua harus ada perwakilannya. Vidi ini kan perwakilannya sebetulnya yang lebih muda, tapi at the same time orang yang tadinya nggak paham dia punya kapasitas bernyanyi ternyata bisa bernyanyi. Sementara Elo yang didapuk menjadi juri untuk pertama kalinya mengaku senang tak pernah terpikirkan di benak Elo bisa menjadi seorang juri. Elo pun mengungkap rasa bangganya lantaran diberi kehormatan untuk ikut mencari talenta berbakat yang memiliki faktor X. Terlebih dia disandingkan dengan ketiga juri lain yang namanya tak perlu diragukan lagi di dunia musik tanah air dengan mewakili generasi berbeda yakni BCL, Judika, dan Vidi. X Factor ini kan satu tempat di Indonesia Talent Search yang tidak membatasi usia dan juga konsep gitu. Nggak cuma solo kita yang terima sih, bisa konsep, bisa solo, bisa duo, bisa grup gitu. Jadi berbagai macam talent bisa kita terima di sini dan rasanya bahagia banget karena pertama kali bisa kerjasama dengan orang-orang luar biasa seperti kanan kiri saya ini dari 15 tahun berkarir di industri. Sekali lagi ya. Konsep. Apakah ini akan tayang di RCTI? Tidak sayang, ini cuma press con saja. Kebayangkan betapa akan magnificentnya program X Factor season baru ini. Jadi kayak ini aja udah kayak wow, apalagi program. Emang communication skill lo emang bagus banget ya. Gara-gara itu. Sebagai seorang entertainer, kita tuh kan harus bisa mengkomunikasikan karya-karya kita. Tahun ini menurut aku salah satu tahun yang menurut aku menemukan penyanyi yang di audisi itu X Factor-nya luar biasa. Bahkan dari umur yang 14 ke atas ya, kita nggak ada limit umur berapa gitu. Itu masih keren-keren banget. Jadi buat aku tahun ini adalah salah satu tahun terbaik aku menjuri di X Factor, dan ini adalah pekerjaan berat dari kita berempat untuk bisa dapetin yang terbaik nanti atau yang menjadi pemenang di X Factor ini. Tanya aku bagaimana rasanya kembali lagi di X Factor Indonesia di season ini, yang pasti aku senang dan excited. Dan kita udah melalui proses audisi, jadi aku juga melihat banyak sekali talenta-talenta Indonesia yang tidak kalah dari season yang sebelumnya. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita di sini, mentor-mentor di sini bisa membantu mereka untuk menjadi bintang besar di Indonesia ya. Iya, jadi ini pertama kalinya kan, kayak nggak nyangka, tapi kayaknya seru ya untuk dicoba karena belum pernah juga kan, jadi kayak pengen coba-coba aja dan bersyukur banget dapat kesempatan ini karena acara talent search competition yang menurut gue paling keren sih karena dia nggak punya batas umur, dia nggak punya batas format performance-nya gimana, bisa solo, bisa grup, bisa macam-macam. Jadi gue bersyukur bisa ada di sini. Sebagai juri, tentu Elo memiliki kriteria tersendiri untuk menemukan sosok juara baru. Lantas seperti apa kriteria juara X Factor yang dicari Elo? Apa saja faktor X yang menurut Elo harus dimiliki sang juara X Factor Indonesia? Gue sebenarnya nggak terlalu berpikir soal technicality tentang bernyanyi atau apa gitu. Gue lebih berpikir bagaimana dia memiliki aura yang bercahaya di atas panggung. Itu yang gue cari. Karena saat mereka bercahaya, ada beberapa juga yang, ya maksudnya yang kita lihat udah jadi gitu, artis besar gitu. Technicality-nya mungkin beberapa ada yang biasa aja, tapi karena dia bercahaya jadinya dia keren banget aja gitu. Tapi ada juga yang memang dengan bercahaya, dengan kualitas yang teknik yang bagus juga ya, jadi lebih keren lagi. Tapi menurut gue nggak terlalu melihat teknik quality untuk bernyanyi, tapi bagaimana mereka bercahaya di atas panggung. Di sini juga gue ngambil kesempatan untuk banyak belajar lagi karena mereka memberikan gue pelajaran banget gitu. Mau yang tua atau yang lebih muda daripada gue, tapi gue ngelihatnya kayak, wow ini bagus banget suaranya, gimana caranya ya, maksudnya gue sendiri yang ada duduk di meja juri itu yang kayak, karena gue ngerasa bahwa ya, wow ini ajang untuk gue mencari ilmu lagi sebenarnya gitu. Gue melihat mereka, wow luar biasa. Jangan lupa pemirsa, saksikan X Factor Indonesia tayang mulai 11 Desember 2023 setiap Senin dan Selasa pukul 21:15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.